Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmayani Suryadi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar hakikat manusia, yang dimana hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga yang dapat menggerakkan tubuhnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Oke, selanjutnya masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu sifat hakikat manusia. Dari segi pengertian, sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil atau bukan hanya yang gradual, membedakan manusia dan hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan memiliki kemiripan terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Contohnya, seperti orang hutan, bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan dan menyusui anaknya, pemakan segalanya, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Bahkan beberapa filosofis seperti Socrates menamakan manusia itu zoon-politician atau hewan yang bermasyarakat. Dapat dilihat pada gambar yang telah saya tampilkan, itu adalah contoh dari orang hutan yang hampir memiliki kemiripan dengan manusia. Masuk pada pembahasan wujud sifat manusia, yaitu yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kaum rasionalis menunjuk kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat inilah kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya atau saya sendiri memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan hewan, baik secara fisik maupun pribadi ataupun non-pribadi, yang dimana orang lain merupakan pribadi-pribadi di sekitar kita, yaitu seperti pohon, batu, cuaca, dan sebagainya, merupakan lingkungan non-pribadi. Oke, yang kedua yaitu kemampuan bereksistensi dengan keluar dari dirinya dan dengan membuat jarak antara aku dan dengan dirinya sebagai objek, lalu melihat objek itu sebagai sesuatu, berarti manusia dapat menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu ke dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan saja dalam kaitannya dengan soal ruang, melainkan juga dengan waktu. Dengan demikian, manusia tidak terbelenggu oleh tempat atau ruang ini sendiri, tapi dapat menembus ke sana dan ke masa depan ataupun masa lampau. Kemampuan menempatkan diri dan menerobos inilah yang disebut kemampuan bereksistensi. Karena manusia memiliki kemampuan bereksistensi, maka pada manusia terdapat unsur kebebasan. Dengan kata lain, adanya manusia bukan berada seperti hewan di kandang dan tumbuh-tumbuhan yang ditanam. Yang ketiga yaitu kata hati atau conscience of man. Orang yang tidak memiliki pertimbangan dan kemampuan untuk mengambil keputusan tentang yang baik dan benar, buruk dan salah, ataupun kemampuan dalam mengambil keputusan tersebut hanya dari sudut pandangan tertentu, misalnya sudut pandang kepentingan pribadi. Dikatakan bahwa kata hatinya tidak cukup tajam, jadi kriteria baik atau benar dan buruk atau salah harus dikaitkan dengan baik dan benar, dan buruk atau salah bagi manusia sebagai manusia. Dapat disimpulkan bahwa kata hati itu adalah kemampuan membuat keputusan tentang baik, benar, baik dan buruk dan salah bagi sebagai manusia. Dalam kaitan dengan moral atau perbuatan, kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan. Kata hati mengubah kata hati yang tumpul menjadi kata hati yang tajam untuk disebut pendidikan kata hati atau gewetan forming. Realisasinya dapat ditempuh dengan melatih akar kecerdasan, kepekaan emosi, agar tujuannya orang memiliki keberanian moral atau berbuat yang disadari oleh kata hati itu sendiri.
Yang keempat yaitu moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang disebut dengan moral yaitu etika adalah perbuatan diri itu sendiri. Dari uraian yang tadi saya simpulkan bahwa moral yang sinkron dengan hati yang tajam yaitu benar-benar baik bagi manusia sebagai manusia merupakan moral yang baik atau moral yang tinggi atau luhur. Sebaliknya, perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hati yang tajam maupun realisasi dari kata hati yang tumpul disebut moral yang buruk atau moral yang rendah, atau tidak lazim yang dikatakan dengan tidak bermoral. Seorang dikatakan bermoral tinggi karena dia menyatukan dirinya dengan nilai-nilai yang tinggi serta sanggup perbuatannya merupakan peragaan dari nilai-nilai tertinggi tersebut. Etika biasanya dibedakan dari etika setiap diri seseorang. Jika moral atau etika menunjuk kepada perbuatan yang baik atau benar ataukah yang salah yang berperilaku kemanusiaan yang jahat, maka etika tersebut berhubungan dengan soal sopan santun manusia. Selanjutnya yaitu tanggung jawab, yang dimana ketersediaan seseorang untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut segala jawaban merupakan pertanda dari sifat orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Wujud tanggung jawab bermacam-macam. Ada tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada Tuhan, dan kepada orang lain. Tanggung jawab kepada diri sendiri berarti menanggung segala tuntutan dari kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam. Bertanggung jawab kepada masyarakat berarti menanggung tuntutan norma-norma sosial. Yang ketiga yaitu bentuk tuntutannya kepada Tuhan, yang berani menanggung tuntutan norma-norma agama, misalnya perasaan untuk rasa ingin sholat, rasa ingin untuk beribadah. Itulah yang merupakan contoh dari sebuah rasa tanggung jawab seseorang. Selanjutnya, rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas atau tidak terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Dalam pernyataan inilah yang ada dua hal kelihatannya saling bertentangan, yaitu rasa bebas atau sesuai dengan ketentuan kodrat manusia, yang berarti ada sebuah ikatan antara manusia. Kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dengan keterikatan. Artinya, bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan batin apabila ikatan-ikatan yang telah menyatu dengan dirinya sendiri dan menjiwai segenap perbuatannya. Dengan kata lain, ikatan luar yang membelenggu telah berubah menjadi ikatan yang menggerakkan. Itulah yang dimaksud dengan rasa kebebasan diri seseorang. Selanjutnya, kewajiban dan hak yang selalu ada di kehidupan kita sehari-hari. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Yang satu ada hanya oleh karena adanya yang lain. Tidak ada hak tanpa adanya kewajiban. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, maka tentu pihak itulah yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut, yang saat itu belum dipenuhi. Sebaliknya, kewajiban ada oleh karena adanya hak yang harus dipenuhi. Pada dasarnya, hak itu adalah sesuatu yang masih kosong. Artinya, meskipun hak tentang sesuatu itu ada, belum tentu seseorang mengetahuinya. Misalnya, hak memperoleh perlindungan hukum, dan meskipun sudah diketahui, belum tentu orang mau mempergunakannya. Misalnya hak cuti tahunan. Namun terlepas dari persoalan itu, apakah hak itu diketahui atau tidak, digunakan atau tidak, itu di balik itu tetap ada pihak yang berkewajiban untuk bersiap memenuhi hak dan kewajibannya. Dan yang terakhir yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Penghayatan hidup disebut kebahagiaan ini meskipun tidak mudah untuk dijabarkan tetapi tidak sulit untuk dirasakan. Dapat untuk menjabarkan arti istilah kebahagiaan sehingga cukup jelas dipahami serta memuaskan semua pihak sesungguhnya tidak mudah.
Ambillah misal sebuah sebutan senang, gembira, bahagia, dan sejumlah istilah lainnya yang mirip dengan itu. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa seseorang yang sedang mengalami senang atau gembira itulah yang mengalami kebahagiaan. Contohnya apabila kita lagi berkumpul sama keluarga, tentunya itu menimbulkan rasa kebahagiaan. Nah, rasa inilah yang mampu kita tanamkan dalam diri untuk mampu menghayati sebuah kebahagiaan. Itulah tadi penjelasan materi tentang hakikat manusia. Saya Nur Rahmayani Suryadi memohon maaf apabila dalam menjelaskan tadi ada yang kurang jelas atau kurang dipahami. Saya memohon maaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.